Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3371. Saat ini, tidak ada yang peduli siapa pembunuh Barbaro. Tidak ada lagi yang peduli tentang perang Illuminati vs Tarzanian. Tidak ada yang peduli apakah Xu Zhenping, Presiden Illuminati, berasal dari negara naga. Setiap orang hanya memiliki satu perhatian, dan kesanalah Stephen Lin pergi. Tidak mungkin seseorang menghilang tanpa alasan, apalagi Stephen Lin. Sebagai manusia terkuat di dunia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam Stephen Lin, bahkan tidak ada negara di dunia ini yang dapat membuat Stephen Lin diam. Lagi pula, Stephen Lin adalah orang yang tidak bisa dihancurkan bahkan oleh bom nuklir. Setiap negara dan wilayah di dunia telah melakukan pencarian besar-besaran untuk Stephen Lin, tetapi tidak ada panen. Terakhir kali Stephen Lin muncul dan menghilang dari mata publik adalah tanggal 6 April yang ditetapkan oleh orang-orang. Untuk hari itu pahlawan menghilang. Di Institut Penelitian 9527, orang-orang dari pejabat kerajaan naga dan keluarga Lin menjungkirbalikkan tempat itu. Karena ini terakhir kali Stephen Lin muncul di depan umum, dan Solnu, yang dimasuki Stephen Lin, digeledah bolak-balik oleh pihak berwenang beberapa kali, dan para pejabat bahkan menggunakan pendeteksi kehidupan. Ingin saya memeriksa untuk melihat apakah Stephen ada di suatu tempat di pesawat luar angkasa, tetapi hasilnya mengecewakan. Setelah membersihkan semua orang di pesawat luar angkasa, detektor kehidupan tidak mendeteksi kehidupan apapun di pesawat luar angkasa. Kali ini, pejabat tersebut hanya dapat menyatakan kepada dunia luar bahwa Stephen Lin tidak ada di Lembaga Penelitian 9527. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Seluruh dunia belum menyerah mencari Stephen Lin, tetapi tidak ada hasil, dan publik sama sekali tidak peduli tentang ketidakhadiran Stephen Lin untuk menghadapi Xu Zhenping. Lagi pula, dibandingkan dengan hilangnya Stephen Lin, siapa yang membunuh Barbaro? Hal yang sebenarnya tidak penting sama sekali. 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Pada akhir April, masih belum ada berita tentang Stephen Lin, namun perang antara masyarakat Taisan dan Illuminati tidak berhenti karena hilangnya Stephen Lin. Klub Taisan telah menjadi busur dan anak panah lepas tali, dan pertempuran ini tidak akan berhenti sampai tidak ada hasil. Karena hilangnya Stephen Lin, perkumpulan Taisan meluncurkan rencana darurat, dan Raja Wesley, salah satu pendiri perkumpulan Taisan, menjabat sebagai presiden sementara perkumpulan Taisan. Langkah Raja Wesley menimbulkan tentangan kuat dari para bangsawan, tetapi perlawanan mereka sia-sia. Tekad Wesley sangat tegas. Dia menyatakan kepada dunia luar bahwa dia dan Stephen Lin adalah saudara yang sangat baik. Sekarang Stephen Lin hilang, dia mustahil untuk menonton Stephen Lin tak berdaya kerja kerasnya jatuh ke dalam kekacauan tanpa pemilik, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab memimpin perkumpulan Taisan. Dengan Raja Wesley menjadi presiden perkumpulan Taisan, situasi perkumpulan Taisan menjadi stabil. Maju cepat ke awal Mei. Perang antara kaum Tarzanis dan Illuminati telah berlangsung selama sebulan. Kedua belah pihak bersaing dalam berbagai aspek seperti perang keuangan, perang teknologi, dan perang opini publik. Karena hilangnya Stephen Lin, Illuminati secara bertahap membalikkan situasi perang, dari kerugian awal menjadi keseimbangan kekuatan, dan bahkan menduduki keuntungan finansial yang sangat kuat. Solnu Stephen Lin masih diteliti, dan hasil penelitian ilmiah masih dipublikasikan dari waktu ke waktu, dan ledakan teknologi di seluruh dunia masih berlangsung. Namun, karena Stephen Lin, sang penghasut, telah tiada, efek positif dari kontribusinya terhadap pelepasan Solnu terus melemah. Orang memang seperti ini, saat kamu masih ada, orang akan merindukanmu, tapi saat kamu sudah tidak ada lagi, orang akan cepat melupakanmu.
Maju cepat ke pertengahan Mei. Saat ini, sudah sebulan sejak Stephen Lin menghilang. Dampak negatif dari hilangnya Stephen Lin terlihat sepenuhnya saat ini. Pertama-tama, ada masalah dengan keluarga Lin. Meskipun Yao Jing dan Lin Chairong bekerja keras untuk mempertahankan keluarga Lin, kehilangan kontak jangka panjang Stephen Lin telah menyebabkan masalah bagi keluarga Lin, sebuah keluarga yang terdiri dari keluarga Lin dari berbagai daerah. Masalah terbesar adalah bahwa keluarga Lin sekarang tidak memiliki pemimpin, dan keluarga Lin masih memiliki musuh yang kuat seperti Illuminati yang harus dihadapi. Meskipun Yao Jing dan Lin Chairong mampu, bagaimanapun juga mereka berdua adalah wanita. Berbicara tentang prasangka, sebagian besar dari mereka keluarga Lin masih berpikir bahwa keluarga Lin saat ini harus memiliki seorang pria untuk mempertahankannya. Di bawah pemikiran seperti itu, kepala keluarga Lin di mana-mana juga punya ide sendiri. Lagi pula, Stephen Lin telah pergi, pasti ada seorang pria yang berdiri untuk mempertahankan keluarga Lin saat ini, dan memimpin keluarga Lin saat ini untuk melawan Illuminati, bukan? Orang ini bisa jadi dia, bisa jadi kamu, bisa jadi aku, kan? Oleh karena itu, di bawah pengaruh pemikiran seperti itu, masalah secara bertahap muncul dalam struktur stabil keluarga Lin. Meskipun tidak akan ada perpecahan, perbedaan pendapat tidak dapat dihindari. Bab 3372 untuk situasi seperti itu, Yao Jing tidak memiliki solusi yang baik untuk Lin Chairong, karena keluarga Lin saat ini adalah keluarga Lin yang terintegrasi, alasan mengapa keluarga Lin dapat bersatu sebelum Yixin, itu terutama karena inti mereka, Stephen Lin, cukup kuat, seperti matahari, untuk membuat semua orang berputar mengelilinginya, tetapi sekarang setelah matahari hilang, semua orang kehilangan tujuan untuk berputar, dan pada akhirnya mereka hanya dapat mengandalkan sendiri. Ubah milik Anda sendiri. Dan dengan masalah internal Lin, masalah kelompok Lin juga muncul. Meskipun Wang Hai dan Dong Jian ada di sana untuk menjaga, hilangnya Stephen Lin menyebabkan kepanikan menyebar ke seluruh grup Lin. Tidak ada yang tahu mengapa Stephen Lin menghilang. Selain itu, Illuminati melakukan pengepungan dan penindasan besar-besaran terhadap grup Lin di pasar keuangan, yang secara langsung menyebabkan nilai pasar grup Lin menyusut hampir sepertiga. Staf mulai khawatir tentang masa depan kelompok Lin dan diri mereka sendiri. Untungnya, kontribusi Stephen Lin dalam sains dan teknologi selalu ada. Setiap kali pencapaian penelitian ilmiah baru muncul di Solnu, itu akan menguntungkan industri Stephen Lin dan Gunung Tai akan membawa stimulus positif yang sangat besar, yang cukup untuk memastikan industri Stephen Lin dan Gunung Tai tidak akan runtuh. Waktu, setengah bulan lagi berlalu, dan itu adalah pertengahan Mei dalam sekejap mata. Sudah 1,5 bulan sejak Stephen Lin menghilang. Saat ini, orang tidak lagi membicarakan kemana Stephen Lin pergi, karena kebanyakan orang percaya bahwa Stephen Lin seharusnya meninggal di suatu tempat. Alasan untuk berpikir seperti ini sangat sederhana. Jika Stephen Lin tidak meninggal di suatu tempat, sangat tidak mungkin membiarkan keluarga Lin dan grup Lin tetap tidak mengetahuinya untuk waktu yang lama. Baru setengah bulan yang lalu, suara kebutuhan akan seorang patriark baru muncul untuk pertama kalinya dalam keluarga Lin, dan suara ini menjadi sangat keras setelah setengah bulan fermentasi. Ketidaksepakatan yang serius telah muncul dalam keluarga Lin tentang apakah akan memilih patriark baru. Garis utama yang dipimpin oleh nyonya keluarga Lin Yao Jing dan Gu Feiyan tentu saja tidak ingin keluarga Lin memilih patriark baru, karena mereka semua sangat yakin bahwa Stephen Lin hanya terjebak di tempat tertentu, dan memberinya sejumlah uang. Waktu, dia pasti akan keluar dari masalah. Cabang yang dipimpin oleh kepala keluarga Lin dari luar berharap untuk memilih patriark baru di antara keluarga Lin saat ini, dan patriark baru akan memimpin keluarga Lin untuk maju. Bagaimanapun, Stephen Lin telah hilang selama sebulan dan setengah, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Berapa lama dia akan hilang? Bagaimana jika dia tidak muncul selama setengah tahun, atau bahkan setahun?
Apakah seluruh keluarga Lin akan dikelola oleh dua wanita sepanjang waktu? Divergensi antara urat utama dan urat cabang meningkat pesat di bawah dorongan kekuatan tertentu. Selain itu, grup Lin juga mengalami masalah yang relatif besar. Di bawah pengepungan ganda dari Headhunter dan Headhunter, banyak anggota staf grup Lin memilih untuk meninggalkan grup Lin. Hanya dalam 1,5 bulan, ada 3 kader tingkat tinggi, 11 kader tingkat menengah, 35 kader tingkat rendah, dan lebih dari 100 karyawan biasa yang keluar dari grup Lin. Dalam keadaan seperti itu, Illuminati meningkatkan serangan mereka terhadap grup Lin di pasar keuangan, yang secara langsung menyebabkan nilai pasar grup Lin menyusut hampir 50%. Waktu berlalu hingga akhir Mei. Stephen Lin masih belum menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Orang-orang secara bertahap melupakan orang ini yang pernah menimbulkan gelombang di seluruh dunia. Banyak orang tidak lagi berbicara tentang Stephen Lin, dan percakapan setelah makan malam mereka menjadi tentang beberapa bintang curang, beberapa penjahat jahat. Stephen Lin telah benar-benar menghilang dari pandangan orang, kecuali kerabat dan kekasih yang selalu peduli padanya. Di komunitas Lin, rumah Stephen Lin, Yao Jing dan Gu Feiyan sedang duduk di ruang tamu, Lin Kairong, Lin Wei dan yang lainnya duduk di hadapan mereka. Kulit setiap orang tidak terlalu bagus, dan suasana di ruang tamu sangat menyedihkan. Ibu, ada semakin banyak suara di klan yang berharap untuk memilih patriark baru, dan kita tidak bisa menekannya lagi. Lin Kairong menghela nafas. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan keluarga Lin memiliki kepala kedua, karena jika aku melakukannya, aku akan memberitahu orang lain bahwa Stephen telah pergi. Yao Jing menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dalam 2 bulan terakhir, bersama dengan Tuan Dong, kami telah menggunakan semua kekuatan yang tersedia untuk mencari patriark di seluruh dunia, tetapi kami belum mendapatkan petunjuk yang berguna. Sekarang serangan Illuminati semakin kuat dan kuat. Jika kami tidak muncul lagi, kami benar-benar dalam bahaya. Nyonya, jika Anda memikirkannya lagi, di mana kemungkinan patriark berada? Tanya Lin Wei. Aku tidak tahu. Ketika dia keluar hari itu, dia hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke perusahaan, dan kemudian dia akan pergi ke lembaga penelitian 9527. Dia juga mengatakan bahwa dia akan pulang untuk makan malam itu. Kata Gu Feiyan, matanya tiba-tiba memerah. Bu, aku merindukan ayah, di mana ayah? Kata Lin Ansi sambil duduk di pelukan Gu Feiyan, mengedipkan matanya yang besar. Mendengar ini, Gu Feiyan tidak tahan lagi, matanya meledak. Air mata menggenang di mata orang-orang di samping. Saat ini, terdengar ketukan di pintu villa. Sebelum Yao Jing sempat berbicara, pintu sudah didorong terbuka. Sekelompok orang masuk dari pintu. Bab 3373. Nyonya, Nyonya, teriak pengunjung saat mereka berjalan maju. Lin Zijun, ada apa denganmu? Nyonya tidak membiarkanmu masuk dan kamu masuk sendiri. Apakah kamu masih memiliki Nyonya di matamu? Teriak Lin Wei dengan bersemangat kepada pria terkemuka itu. Pria terkemuka berusia sekitar 50 tahun, dengan tubuh yang kuat, dan dia berkata sambil berjalan, kamu tidak terlalu shock di sana, Nyonya tidak mengatakan apa-apa, apa yang kamu kentut di sana? Lin Zijun, kamu adalah tidak menghormati Nyonya. Anda menjadi semakin berani hanya karena Anda tidak menghormati patriark, kata Lin Kairong dengan cemberut. Pria bernama Lin Zijun tersenyum dan berkata, rasa hormat saya kepada Nyonya ada di hati saya. Saya datang untuk menemukan Nyonya sekarang. Saya benar-benar memiliki hal-hal penting untuk diberitahukan kepada Nyonya, dan saya tidak dapat mengurusnya lagi. Petik 2. Lin Zijun, kamu tidak takut suatu hari kamu akan kembali? Apakah kamu menguliti kulitmu di depan umum? Yao Jing berkata datar. Nyonya, tolong jangan menakuti saya. Patriark telah kehilangan kontak selama hampir 2 bulan. Jika dia bisa kembali, dia akan kembali lebih cepat. Faktanya,
Anda dan saya sama-sama tahu bahwa Patriark seharusnya pergi. Dunia ini sudah lama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali. Saya baru saja menyaksikan perubahan besar dalam keluarga Lin dan grup Lin dalam 2 bulan terakhir, kata Lin Zijun. Tentu, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancam Stephen. Bagaimana mungkin dia tidak ada di dunia ini, kata Yao Jing dengan wajah dingin. Jika dia masih di dunia ini, mengapa tidak ada suara begitu lama? Pada tanggal 15 April ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapinya, mengapa dia tidak muncul? Tanya Stephen Lin. Yao Jing kehilangan kata-kata. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa kepala keluarga sudah meninggal, tetapi keluarga Lin kita masih menunggu dengan bodoh. Tidak masalah apakah itu normal, tunggu saja, dan tidak akan ada masalah, tetapi Anda perlu tahu, Nyonya, kita sekarang berperang dengan Illuminati, berapa banyak kerugian yang kita derita dalam 2 bulan terakhir. Kami ditekan oleh Illuminati hanya karena kami tidak memilih patriark baru dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan semua orang sangat menyedihkan. Hari ini saya membawa sekelompok kader dari keluarga ke sini, hanya untuk bertanya kepada Nyonya, Anda dapat memikirkan masa depan keluarga Lin kami. Kata Lin Zijun, apa pendapatmu tentang masa depan keluarga Lin? Yao Jing bertanya tanpa ekspresi. Sekarang keluarga Lin tidak memiliki pemimpin, hal yang paling kurang adalah kohesi, jadi sangat penting untuk memilih patriark baru saat ini. Kita semua dengan suara bulat menuntut pemilihan kembali patriark keluarga Lin yang baru. Lin Zijun berkata. Kami dengan suara bulat menuntut pemilihan kepala keluarga Lin yang baru. Mereka yang mengikuti Lin Zijun berteriak. Melihat orang-orang di depannya ini, Yao Jing menunjukkan rasa jijik di wajahnya, dan dia berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak tahu nasibmu, kalian masih tidak tahu. Apakah Anda tinggal di sudut manapun? Karena Stephen Anda memiliki kesempatan untuk datang ke ibu kota kekaisaran, memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan lingkaran tingkat yang lebih tinggi, dan memiliki kesempatan untuk menjadi master saat ini. Sekarang Stephen adalah baru saja kehilangan kontak dalam waktu kurang dari 2 bulan, Anda sebenarnya ingin mengambil semuanya darinya, Anda serigala bermata putih, itu benar-benar membuka mata saya. Petik 2. Ibu, kita semua memikirkan keluarga Lin. Keluarga Lin bukanlah keluarga Lin Stephen Lin. Kita harus bertahan dan memenangkan perang dengan Illuminati. Kita tidak bisa hanya melihat keluarga besar Lin runtuh seperti ini. Semuanya untuk keluarga ini, Lin Zijun berkata dengan benar. Kamu berani memanggil suamiku dengan nama depannya. Yao Jing memandang Lin Zijun dengan niat membunuh dan berkata. Stephen Lin menghela napas, lalu berkata dengan tenang, untuk seseorang yang sudah tidak ada lagi di sini, menurutku lebih baik memanggilnya dengan nama depan. Petik 2. Bagus sekali, sangat bagus. Yao Jing tersenyum dan berkata, kamu sangat ingin memilih patriark baru, lalu tunggu Dong Jian datang dan beritahu dia. Jika Dong Jian menyetujui permintaanmu, maka aku akan setuju. Dong Jian. Lin Zijun tersenyum main-main dan berkata, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi kepala keluarga Lin kita sebagai orang luar? Atau apakah keluarga Lin kami telah mengubah nama belakang mereka menjadi Dong sekarang? Lin Zijun, haruskah aku bercinta denganmu? Teguran marah terdengar, dan kemudian seorang pria bergegas ke depan Lin Zijun dalam 3 atau 2 langkah, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke kepala Lin Zijun. Di tangannya ada asbak. Tidak ada yang mengira pria ini benar-benar akan mengacaukannya Lin Zijun. Serangan mendadak itu membuat sebagian besar orang tercengang. Tepat ketika asbak hendak meledak, seorang pria di sebelah Lin Zijun mengangkat kakinya dan menyapu. Dengan keras, penyerang terbang mundur, memukul dengan keras dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Lin Wei. Lin Kairong bergegas mendekat dan membantu orang yang jatuh ke atas. Penyerangnya tidak lain adalah Lin Wei. Lin Wei hanyalah orang biasa, dan setelah ditendang begitu keras, dia memuntahkan seteguk darah. Lin,
Lin Zijun, apakah aku bercinta denganmu? Lin Wei duduk di tanah, menunjuk ke arah Lin Zijun dan mengutuk dengan suara bergetar. Lin Zijun, kamu gila! Teriak Lin Kairong dengan penuh semangat. Itu bukan urusanku. Semua orang telah melihatnya. Lin Wei lah yang menyerangku atas inisiatifnya sendiri. Kebetulan aku dilindungi oleh seseorang. Kalau tidak, aku yang akan terbaring di tanah sekarang. Lin Zijun mengangkat bahu. Bab 3374. Kata bahu. Lin Zijun, masalah hari ini ditakdirkan untuk berakhir. Dong Jian akan segera datang, tunggu saja, kata Yao Jing dengan wajah gelap. Dong Jian, dia mungkin tidak akan datang, kata Lin Zijun sambil tersenyum. Apa? Yao Jing dan yang lainnya mengerutkan kening. Saat ini, ponsel Yao Jing berdering. Yao Jing mengangkat telepon, lalu membeku. Apa? Dong Jian saat ini sedang menjalani penyelamatan di ICU. Yao Jing bertanya dengan tidak percaya. Mendengar ini, semua orang memandang Yao Jing dengan ngeri. Beritahu orang-orang di rumah sakit bahwa nyawa Dong Jian harus diselamatkan dengan segala cara. Aku akan segera membawa mereka ke sana. Yao Jing berdiri dari sofa saat dia berbicara. Jing, ada apa dengan Tuan Dong? Gu Feiyan bertanya di sampingnya. Tuan Dong mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke sini dan terluka parah. Dia saat ini diselamatkan di rumah sakit, kata Yao Jing. Lin Zijun. Gu Feiyan menatap langsung ke arah Lin Zijun setelah mendengar ini dan bertanya, apakah ini salahmu? Bawahan yang paling terpercaya, orang yang memegang kekuasaan paling besar di keluarga Lin kita, bagaimana mungkin aku mengacau dengannya? Lin Zijun berkata sambil tersenyum. Lin Zijun, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, kata Yao Jing. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk mengenal saya lagi, Nyonya. Saya selalu menjadi orang yang sangat cakap, tetapi saya diblokir oleh Stephen Lin sebelumnya. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya pasti akan memimpin keluarga Lin menjadi lebih baik. Masa depan, kata Lin Zijun. Aku akan ke rumah sakit sekarang, jadi aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini, kata Yao Jing, berjalan lurus ke pintu. Nyonya, hidup selalu penuh dengan kecelakaan dan ketidakkekalan. Bahkan orang-orang seperti Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, jadi saya pikir lebih baik menghargai saat ini, sambil tetap bermartabat. Lin Zijun memandang ke belakang Yao Jing Said. Yao Jing sepertinya tidak mendengar kata-kata Lin Zijun, dan berjalan lurus ke depan. Ke rumah sakit, Yao Jing, Gu Feiyan, dan yang lainnya semuanya keluar dari bangsal ICU rumah sakit saat ini. Dokter, bagaimana kondisi yang terluka? Yao Jing dengan bersemangat bertanya pada dokter di depannya. Kondisi yang terluka tidak baik. Kami telah berusaha sebaik mungkin, tetapi kami masih dalam bahaya, kata dokter itu tanpa daya. Tolong pastikan untuk menyelamatkan nyawa Tuan Dong, kata Yao Jing. Ayo lakukan yang terbaik, aku pergi dulu, kata dokter, menoleh dan pergi. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Lin Zijun, kata Gu Feiyan dengan wajah gelap. Aku juga tahu itu ada hubungannya dengan Lin Zijun. Dia juga tahu bahwa Dong Jian adalah ketergantungan terbesar kita sekarang. Selama Dong Jian ditangani, maka kita tidak bisa menghentikan mereka, kata Yao Jing. Dia terlalu meremehkan kita, Lin Wei dan aku tidak memiliki pengaruh dalam keluarga Lin, kata Lin Kairong dengan marah. Karena dia berani menyerang, dia harus yakin. Jangan buru-buru melawan. Mari kita tunggu dan lihat situasi Dong Jian, kata Yao Jing. Saat itu, seorang pria berjalan keluar dari bangsal ICU. Melihat pria ini, Yao Jing dan yang lainnya terkejut. Wang Hai, kenapa kamu ada di sini? Yao Jing bertanya dengan curiga. Saya datang lebih awal, Nyonya Yao, tolong ikut saya, kata Wang Hai. Aku, Yao Jing terkejut sesaat, lalu berjalan menuju Wang Hai. Kalian tunggu di sini sebentar, kata Wang Hai kepada Lin Wei dan yang lainnya. Setelah itu,
Wang Hai membawa Yao Jing ke bangsal ICU. Di bangsal, Dong Jian sedang duduk di sofa. Dia mengenakan pakaian pasien, dan wajahnya normal. Dong Jian, ada apa denganmu? Yao Jing kaget setelah melihat pemandangan ini. Tuan Dong adalah orang yang bertengkar dengan patriark. Bagaimana trik kecil Lin Zijun bisa menyakiti Tuan Dong? Wang Hai berkata sambil tersenyum. Lalu mengapa dokter mengatakan bahwa hidupmu masih dalam bahaya? Yao Jing bertanya dengan ragu saat dia berjalan di depan Dong Jian. Ini hanya untuk menipu orang, Nyonya, silakan duduk. Dong Jian berdiri dan berkata. Yao Jing mengangguk dan duduk berhadapan dengan Dong Jian. Apakah kamu tahu bahwa Lin Zijun akan menyerangmu? Yao Jing bertanya. Itu tidak terlalu dini, dan tidak lama setelah saya mengetahuinya. Saya hanya ingin menghilang sebentar, jadi saya memanfaatkan tren tersebut, kata Dong Jian. Kamu ingin menghilang sebentar, kenapa? Yao Jing bertanya dengan curiga. Jika aku tidak menghilang, bagaimana monster yang bersembunyi di belakang Lin Zijun mengendurkan kewaspadaan mereka? Dong Jian berkata sambil tersenyum. Monster bersembunyi di belakang Lin Zijun. Apakah ada seseorang di belakangnya? Yao Jing bertanya dengan ngeri. Jika tidak ada seorang pun, otak dan kemampuan Lin Zijun tidak dapat melakukan hal-hal ini sekarang. Nyonya, infiltrasi dunia luar terhadap keluarga Lin telah dimulai ketika pemiliknya memasuki keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, kata Dong Jian. Apa? Bab 3375. Sejujurnya, Yao Jing sudah lama tinggal di keluarga Lin dan membantu Stephen Lin mengurus urusan keluarga Lin, jadi dia pikir dia cukup akrab dengan keluarga Lin. Berhubungan dengan banyak orang di keluarga Lin, dan dia menghormatinya, atau Stephen Lin, dari lubuk hatinya, setidaknya sebelum Stephen Lin menghilang. Tetapi sekarang Dong Jian benar-benar mengatakan bahwa ketika Stephen Lin memasuki keluarga Lin, dia menghormati dia dari lubuk hatinya. Seseorang telah mulai menyusup ke keluarga Lin, yang tidak pernah dia bayangkan dan dia tidak ingin percaya. Ibu, pertempuran nyata apapun yang Anda lihat kemungkinan besar terjadi beberapa hari, bulan, atau bahkan bertahun-tahun di belakang layar. Jika tidak ada yang lain, katakanlah pemiliknya kembali ke keluarga Lin di Stride City. Pada hari ketika grup Lin diakuisisi di kota Haixia, semua orang melihat sisi dominan patriark, tetapi entah sudah berapa lama patriark mempersiapkan hari itu. Dengan cara yang sama, ada orang di dunia ini yang ingin membeli dari keluarga Lin seperti patriark. Atau mendapatkan sesuatu dari pemilik keluarga, jadi mereka mulai menyusup ke keluarga Lin sejak lama. Mereka bahkan tidak meminta orang yang mereka infiltrasi untuk melakukan apapun, mereka hanya memberi mereka sejumlah uang. Uang sesekali, itu saja. Dong Jian berkata kepada Yao Jing sambil tersenyum. Jadi, Lin Zijun yang disusupi, tanya Yao Jing. Dia hanyalah salah satu dari banyak orang yang telah disusupi, dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki identitas yang lebih penting, kata Dong Jian. Maksudmu, ada orang lain yang disusupi di keluarga Lin saat ini? Tanya Yao Jing. Saat ini, saya memiliki 5 bukti di tangan, dan mereka masih memiliki status tertentu dalam keluarga Lin. Adapun yang tersembunyi begitu dalam sehingga kami tidak mengetahuinya, saya pikir mungkin ada juga, kata Dong Jian. Sangat banyak. Yao Jing sekali lagi terkejut dengan kata-kata Dong Jian. Ya. Dong Jian mengangguk, dan berkata, ketika patriark masih di sana, patriark dihormati dan berkuasa, jadi orang-orang ini bersembunyi dengan baik, dan bahkan melayani patriark dengan sukarela, tetapi sekarang patriark sudah pergi. Kontak yang besar keluarga Lin tepat di depan mata mereka, keuntungan ada di ujung jari mereka, dan bos di belakangnya tidak akan melepaskan begitu saja kesempatan yang begitu bagus. Jadi Lin Zijun melompat keluar setelah pemiliknya kehilangan kontak, jadi ada begitu banyak orang yang mengikuti. Sesuai. Aku bahkan berpikir bahwa Lin Zijun bukan yang paling bergengsi dan berkuasa di antara semua orang yang mencoba mengambil alih keluarga Lin kali ini.
Petik 2. Ini. Yao Jing terdiam beberapa saat, dan apa dong, kata Jian memberinya rasa kaget. Itu adalah kejutan besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Lin yang tampaknya damai dan bersatu akan menyembunyikan begitu banyak hantu. Apakah kamu tahu takdir? Yao Jing bertanya. Tentu saja pemiliknya saya tahu, tetapi sebelum orang-orang itu tidak melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Lin, Patriark lebih toleran dan konservatif terhadap orang-orang ini, tetapi diperkirakan bahwa Patriark sendiri tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan kontak untuk waktu yang lama. Sehingga orang-orang ini tidak sabar untuk melompat keluar dan ingin mengukir keluarga Lin. Dong Jian berkata, lalu mengapa kamu masih bersembunyi di sini? Apakah Anda ingin dokter memberitahu Anda bahwa Anda terluka parah? Anda baru saja memanggil bawahan Sang Ziming itu kembali ke rumah Lin, tidak bisakah Anda menjatuhkan semua orang? Dengan cara ini, keluarga Lin juga bisa lebih stabil, kata Yao Jing. Bersembunyi dalam kegelapan dan kita tidak tahu tentang mereka. Jika kita melakukan ini, itu sama saja dengan menempatkan diri kita pada sisi terang. Musuh kita bukan hanya Illuminati, tetapi juga semua orang yang ingin mengambil alih keluarga Lin. Sekali kami menempatkan diri kami di sisi baiknya, kami akan menjadi semua orang itu sangat merugikan keluarga Lin dan keselamatan pribadi majikanmu. Jadi ketika saya tahu bahwa Lin Zijun akan menyerang saya menggunakan semua trik saya dan menjadikan diri saya seseorang yang tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Lin Zijun. Saya bisa bersembunyi di kegelapan dan mengamati setiap gerakan mereka. Dong Jian berkata, jadi begitu. Yao Jing tiba-tiba sadar, lalu berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Hanya bersembunyi dan menunggu kesempatan. Petik 2. Di mata semua orang, saya adalah tangan kanan Patriark dan pengontrol kekuatan sebenarnya dari keluarga Lin. Jika saya terluka parah dan akan mati, maka orang-orang yang bersembunyi di kegelapan kemungkinan besar akan melompat keluar dan bersaing dengan Lin Zijun untuk keluarga Lin. Saya hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati, tetapi Nyonya, saran pribadi saya kepada Anda adalah memanfaatkan tren dan mundur dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran ketika Lin Zijun kuat, dan kembali ke kota Haixia bersama orang-orang dari keluarga Lin di kota Haixia untuk menarik sementara pusat pusaran, yang menjamin keamanan Anda dan orang lain. Dong Jian berkata, aku tidak bisa mundur, keluarga Lin adalah upaya yang melelahkan untuk mengetahui takdir. Aku tidak ingin keluarga Lin menjadi sesuatu di saku orang lain setelah dia kembali. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, jika menurutmu begitu, tidak apa-apa juga. Dong Jian mengangguk. Apakah itu akan memengaruhi rencanamu? Tanya Yao Jing. Saya dapat memodifikasi rencana saya. Dengan kekuatan di tangan saya, cukup untuk menyingkirkan infiltrasi dan hasutan yang diketahui dalam waktu 3 jam. Bab 3376. Hantu dalam keluarga Lin, dan memastikan keselamatan Anda dan orang lain di jalur utama. Saya yakin bahwa saya akan menghentikan semua musuh yang masuk, tetapi melakukan hal itu pasti akan membuat mereka yang melakukannya bukan hantu batin yang terungkap bersembunyi lebih dalam dan akan membawa lebih banyak tekanan ke jalur utama. Alasan mengapa Lin Zijun mampu memprovokasi begitu banyak orang untuk membangun momentum untuk dirinya sendiri kali ini juga karena keluarga Lin sangat membutuhkan kepala baru untuk menstabilkan. Memilih patriark baru adalah pemikiran umum banyak orang, kata Dong Jian. Kata-kata Dong Jian membuat Yao Jing berpikir keras. Sebagai wanita yang kuat di pusat perbelanjaan, Yao Jing secara alami tahu bahwa banyak hal tidak boleh dilakukan dengan emosi. Jadi dia juga tahu dengan jelas bahwa menurut apa yang dikatakan Dong Jian berkata, memimpin keluarga Lin di kota Haixia itu adalah pilihan yang sangat baik bagi siapapun untuk meninggalkan kaisar. Namun, dia tetap tidak mau, karena keluarga Lin di ibu kota kekaisaran adalah upaya telaten Stephen Lin. Dia sangat yakin bahwa Stephen Lin baru saja terjebak di suatu tempat, dan Stephen Lin pasti akan kembali suatu hari nanti. Pada saat itu,
jika dia melihat keluarga Lin berpindah tangan, dia akan sangat sedih. Hal lain yang harus diperhatikan adalah, sekali Stephen Lin kembali dan keluarga Lin berpindah tangan, seluruh keluarga Lin pasti akan berlumuran darah. Mengetahui takdir, tidak hanya hantu batin, saya khawatir mereka yang terkait dengan hantu batin juga akan disingkirkan. Ibu, semua tindakan kami berdasarkan keinginan Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Katakan saja, saya akan memberi Anda analisis pro dan kontra, tetapi tidak akan melanggar perintah Anda. Dong Jian tahu bahwa Yao Jing sedang berjuang, jadi dia mengatakan sesuatu seperti ini. Yao Jing mengangguk dan berkata, kamu tetap di sini dulu, aku akan mengumumkan keputusanku ketika aku kembali nanti. Petik 2. Oke. Dong Jian mengangguk. Setelah mengobrol dengan Dong Jian beberapa kata, Yao Jing meninggalkan bangsal. Nyonya, bagaimana kabar Tuan Dong? Lin Chairong dan Lin Wei segera mendekati Yao Jing dan bertanya. Kondisi fisik Tuan Dong tidak optimis, tetapi dia telah sadar kembali dan dapat berkomunikasi dengan mudah. Langkah selanjutnya adalah menemui dokter, kata Yao Jing. Dia tidak memberitahu orang-orang di depan situasi nyata Dong Jian setelah mendengar Dong Jian mengatakan bahwa banyak orang di keluarga Lin telah disusupi. Dia tidak dapat mempercayai siapapun di keluarga Lin 100%. Oke. Lin Kairong menghela nafas. Aku akan menemukan seseorang untuk membunuh orang itu, Lin Zijun sekarang. Lin Wei berkata dengan gigi terkatup. Sekarang dia tahu nasibnya telah hilang. Lin Zijun telah merekrut banyak anggota keluarga Lin, dan dia telah memanfaatkan situasi tersebut. Ren He, kita tidak perlu melawannya dengan keras. Saya baru saja melakukan komunikasi singkat dengan Tuan Dong. Saya memiliki ide yang sama dengan Tuan Dong. Sekarang keluarga Lin sedang arus bawah. Demi keselamatan kita sendiri, saya memutuskan untuk memimpin kota Haixia. Keluarga Lin meninggalkan ibu kota kekaisaran. Yao Jing berkata dengan serius. Apa? Baik Lin Kairong dan Lin Wei memandang Yao Jing dengan kaget. Ibu, saya masih memiliki sekelompok orang yang setia kepada saya, dan ada banyak orang di seluruh keluarga Lin yang setia kepada Anda. Itu akan terlalu murah bagi Anda untuk pergi seperti ini. Lin Chairong berkata dengan bersemangat. Sebenarnya hanya ada satu hal yang harus kita lakukan sekarang, dan itu adalah menunggu Stephen muncul. Begitu Stephen muncul, semua masalah akan terpecahkan. Apa yang terjadi pada kita tidak akan terjadi pada orang lain. Jadi, itu adalah pilihan terbaik untuk pergi sementara. Tunggu saja dengan sabar kembalinya Raja Takdir, kata Yao Jing. Lin Kairong dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka tidak mau, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yao Jing saat ini benar. Malam-malam, di dalam keluarga Lin, Yao Jing, sebagai nyonya, memanggil semua pemimpin cabang datang ke rumahnya. Semuanya. Setelah beberapa pertimbangan, saya merasa bahwa dengan situasi keluarga Lin saat ini, kami benar-benar membutuhkan patriark yang kuat untuk menstabilkan situasi dan memimpin kita untuk melawan Illuminati. Jadi saya telah diputuskan bahwa keluarga Lin dari ibu kota kekaisaran akan mengadakan pemilihan baru untuk kepala keluarga dalam 3 hari. Yao Jing duduk di depan orang banyak dan berkata dengan wajah serius. Segera setelah Yao Jing mengatakan ini, ada keributan di tempat kejadian. Tidak ada yang mengira bahwa Yao Jing akan memutuskan untuk memilih patriark baru dengan begitu cepat. Beberapa pemimpin saling memandang. Bahkan orang-orang yang pada awalnya tidak tahu tentang posisi patriark memiliki beberapa pemikiran saat ini. Lagi pula, Nyonya mengatakan bahwa patriark baru akan dipilih, jadi jika yang lain harus menjadi patriark, bukankah seharusnya dia menjadi patriark sendiri? Selain itu, atas nama keluarga Lin di kota Haixia, saya menyatakan bahwa saya tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan pemilik baru.
Keluarga Lin di kota Haixia berakar di kota Haixia dan datang ke ibu kota kekaisaran karena Stephen. Sekarang Stephen sudah tidak ada lagi. Keluarga Lin di kota Haixia tidak perlu tinggal di ibu kota kekaisaran. Saya akan memimpin keluarga Lin di kota Haixia untuk mundur dari ibu kota kekaisaran, kembali ke kota Haixia, dan tunggu dengan tenang sampai Stephen kembali. Yao Jing melanjutkan. Wow. Kata-kata Yao Jing sekali lagi membuat semua orang tergores. Bab 3377. Tidak ada yang menyangka Yao Jing akan menyerahkan seluruh keluarga Lin di ibu kota kekaisaran dengan begitu mudah. Bahkan jika Stephen Lin sudah tiada, keluarga Lin di kota Haixia masih menjadi garis utama keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, dan masih banyak orang yang tersebar di berbagai posisi penting keluarga Lin. Dapat dikatakan bahwa meskipun patriark baru muncul, orang-orang dari keluarga Lin di kota Haixia masih dapat menempati setengah dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Tapi sekarang, Yao Jing baru saja menyerahkan setengah dari negara. Semua kerja keras Stephen Lin dalam beberapa tahun terakhir telah berubah menjadi air yang mengalir. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh wanita Stephen Lin? Semua orang memandang Yao Jing dengan heran, dan menemukan bahwa wajah Yao Jing normal, dan dia tidak terlihat seperti orang gila, juga tidak terlihat seperti sedang dipaksa. Nyonya, aku tahu kamu sedih karena patriark kehilangan kontak, tapi jangan menyerah begitu saja. Seseorang berkata, saya sudah membuat keputusan, jadi Anda tidak perlu mencoba meyakinkan saya lagi. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa di mata Anda, Stephen mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi saya percaya bahwa Stephen harus tetap ada. Hidup, akan selalu ada suatu hari dia akan kembali, dengan postur kembalinya raja. Saya pikir Anda harus tahu apa yang akan terjadi saat itu, kata Yao Jing tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata Yao Jing, wajah banyak orang menjadi tegang, terutama mereka yang mengikuti Lin Zijun. Siapa di dunia ini yang tidak takut pada Stephen Lin? Jika Stephen Lin benar-benar kembali dari kematian, maka mereka yang memaksa istana melewati Yao Jing pasti akan dilikuidasi oleh Stephen Lin, dan pada saat itu, hanya ada satu cara untuk menemui mereka. Itu adalah jalan kematian. Semua orang memandang Lin Zijun. Ibu, saya juga sangat yakin bahwa patriark akan membawa keberuntungan, tetapi kita tidak tahu kapan dia akan kembali. Saat ini, kita harus mempertimbangkan memilih patriark baru untuk membantu keluarga Lin mengatasi kesulitan. Saya pikir bahkan jika patriark kembali, dia juga tidak akan menyalahkan patriark baru, kata Lin Zijun sambil tersenyum. Terserah dia. Aku sudah menyelesaikan apa yang harus kukatakan. Besok, semua orang dari keluarga Lin di kota Haixia akan mengikutiku kembali ke kota Haixia. Keluarga Lin di ibu kota kekaisaran akan menyerahkannya padamu. Kamu bisa pergi, kata Yao Jing. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan kemudian meninggalkan rumah Stephen Lin satu demi satu. Setelah orang-orang ini pergi, beberapa mobil hitam melaju ke halaman villa. Yao Jing dan Gu Feiyan keluar dari villa sambil menggendong anak-anak mereka. Lin Mengji menarik Lin Waner dan mengikuti mereka. Rombongan masuk ke dalam mobil dan meninggalkan keluarga Lin. Tidak lama setelah kerumunan pergi, beberapa sosok memanjat tembok dan memasuki halaman. Mereka menyelinap ke dalam villa tanpa suara, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam villa. Kurang dari BR, apa? Semua orang pergi. Kemana mereka pergi? Lin Zijun, yang menerima laporan itu, bertanya kepada bawahan di depannya dengan heran. Entahlah, penjaga di gerbang komunitas mengatakan mereka pergi setengah jam yang lalu, kata bawahan itu. Kamu benar-benar cukup waspada. Ayo pergi sekarang. Lagi pula, tanpa Stephen Lin dan orang-orang itu, mereka tidak memiliki banyak nilai guna. Yang terpenting sekarang adalah memenangkan posisi patriark. Lin Zijun berkata dengan wajah serius. Hari berikutnya,
Berita tentang cabang utama keluarga Lin mundur dari keluarga Lin dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Apa? Yao Jing meninggalkan keluarga Lin dengan orang-orang dari garis utama keluarga Lin. Ketika Zhao Tuntian menerima laporan dari bawahannya, dia berdiri dengan penuh semangat dari tempat duduknya. Ya, menurut berita dari orang-orang kami, tampaknya beberapa orang di keluarga Lin memaksa masuk ke istana, kata bawahan itu. Sialan, ini baru 2 bulan sejak aku menghilang, dan bajingan ini telah menjungkir balikkan dunia. Minta seseorang untuk memberitahu Yao Jing agar membiarkannya kembali, dan aku akan mendukung mereka. Aku ingin melihat siapa yang tidak bisa memikirkannya. Beraninya kamu memaksa istana, Zhao Tuntian berkata dengan marah. Ya, bawahan itu mengangguk, tepat ketika dia akan pergi, ada ketukan di pintu. Masuk, kata Zhao Tuntian. Pintu didorong terbuka, dan Qin Shou masuk. Direktur, Dong Jian memintaku untuk mengirimimu pesan. Qin Shou membungkuk dan berkata, Dong Jian, apa yang kamu bicarakan? Tanya Zhao Tuntian. Dia mengatakan bahwa semuanya terkendali, kata Qin Shou. Semuanya terkendali. Zhao Tuntian tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi serius. Beberapa detik kemudian, Zhao Tuntian berkata kepada mantan bawahannya, berpura-puralah aku tidak mengatakan apa yang baru saja kamu katakan. Petik 2. Ya, ketika keluarga Lin di kota Haixia menarik diri dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, seluruh keluarga Lin membawa perubahan besar, dan grup Lin menjadi semakin genting karena berita ini. Berdasarkan keadaan ini, Wang Hai mengumumkan bahwa grup Lin telah memasuki keadaan tutup, dan semua orang menghentikan pekerjaan mereka dan mulai mengambil cuti. Adapun kapan harus kembali bekerja, tunggu saja pemberitahuannya. Pada saat yang sama, semua perusahaan terdaftar yang terkait dengan Stephen Lin dan grup Lin juga telah mengumumkan penghentian sementara perdagangan, dan tanggal dimulainya kembali secara spesifik akan ditentukan. Angin dan hujan menyelimuti seluruh keluarga Lin, membuat keluarga Lin terombang-ambing oleh angin dan hujan. Bab 3378. Namun, situasi ini telah diharapkan oleh banyak orang. Alasan mengapa kumpulan banyak keluarga seperti keluarga Lin muncul terutama karena kohesi kuat Stephen Lin. Ketika Stephen Lin tidak ada, kohesi juga akan hilang, dan normal bagi keluarga Lin untuk berpisah pada saat itu. Dan setelah keluarga Lin di Stride City mundur dari ibu kota kekaisaran, pertikaian di antara keluarga Lin di ibu kota kekaisaran secara resmi dimulai. Banyak karir yang melompat keluar saat ini, mereka menggunakan berbagai cara untuk terpilih sebagai patriark baru, beberapa orang meninggal karena ini, dan beberapa terluka parah karenanya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di tengah badai berdarah, keluarga Lin akhirnya memilih kepala baru mereka. Nama patriark baru adalah Lin Zijun. Di aula leluhur keluarga Lin, ketika Lin Zijun menerima segel yang melambangkan kekuatan patriark, wajah Lin Zijun penuh dengan senyuman. Semua anggota klan tolong percaya padaku, aku pasti akan membawa masa depan yang lebih baik untuk keluarga Lin. Lin Zijun berkata sambil mengangkat segel di depan semua orang. Ada banyak tepuk tangan di tempat kejadian, tetapi banyak orang tidak bertepuk tangan, tetapi menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Lin Zijun tidak memperhatikan orang-orang ini, karena mereka semua adalah lawannya yang kalah. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Untuk pertama kalinya, Lin Zijun mengadakan rapat pleno keluarga Lin sebagai kepala keluarga Lin. Pada pertemuan ini, Stephen Lin mengumumkan perintah pertamanya. Segera, keluarga Lin mundur dari perang dengan Illuminati. Begitu perintah ini keluar, dunia terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa perintah pertama Lin Zijun setelah menjadi kepala keluarga Lin adalah membiarkan keluarga Lin mundur dari perang dengan Illuminati. Meskipun badan utama perang saat ini adalah perkumpulan Taisan dan perkumpulan Illuminati, semua orang tahu bahwa alasan utama mengapa perkumpulan Taisan melawan perkumpulan Illuminati adalah karena Stephen Lin dari keluarga Lin.
Dan sekarang perang antara kedua organisasi sedang dalam ayunan penuh, tiba-tiba mengumumkan penarikannya dari perang ini sama saja dengan pengkhianatan bagi masyarakat Taisan yang dibawa ke perang. Oleh Stephen Lin, seolah-olah Anda bertengkar dengan seseorang, dan kemudian Anda menarik seseorang untuk memukulinya bersama Anda, dan perkelahian itu seimbang, tetapi kemudian Anda tiba-tiba menarik diri dan menekan orang yang meminta Anda untuk masuk, meninggalkan pihak lain dalam keputusasaan total menjadi pasif. Apakah Anda pikir Anda masih manusia? Setelah Lin Zijun mengumumkan bahwa keluarga Lin akan mundur dari perang dengan Illuminati, masyarakat Taisan langsung kehilangan semua keuntungan di medan perang frontal. Awalnya, masyarakat Taisan dapat menstabilkan situasi setelah Stephen Lin kehilangan kontak karena ledakan teknologi yang dibawa oleh Stephen Lin. Tetapi sekarang, situasinya telah sepenuhnya beralih ke Illuminati. Untungnya, Barton mengeluarkan pernyataan tepat waktu, menyatakan bahwa dia akan hidup dan mati bersama masyarakat Taisan. Selain itu, para peneliti di Solnu mengumumkan sejumlah hasil penelitian baru tepat waktu, yang menstabilkan situasi. Namun demikian, semua orang di dunia tahu bahwa dengan Stephen Lin kehilangan kontak dan keluarga Lin mundur dari perang ini, hasil perang sudah sangat jelas. Dengan tidak adanya peristiwa besar lainnya, masyarakat Tarzan pasti akan kalah perang dengan Illuminati. Dan dalam hal ini, peristiwa itu benar-benar terjadi. Paus Fransiskus dari Tahta Suci Illuminati secara terbuka menyatakan dukungannya kepada perkumpulan Taisan. Ia berharap agar semua negara di dunia dapat mempertimbangkan dengan cermat apa arti sebenarnya dari Illuminati bagi dunia. Haruskah organisasi yang memonopoli jalur kehidupan ekonomi dunia, memonopoli sains dan teknologi maju, dan terus-menerus menggunakan hambatan teknis dan kekayaan besar untuk mengontrol proses dunia benar-benar ada di dunia ini? Apakah dunia membutuhkan Illuminati? Pernyataan Francis mengejutkan seluruh dunia. Anda harus tahu bahwa Tahta Suci selalu menghindari pertempuran antara dunia sekuler. Mereka tidak berpartisipasi dalam perjuangan apapun pembawa damai, tetapi sekarang, Francis telah secara terbuka mendukung perkumpulan Tarzan dan mempertanyakan rasionalitas keberadaan Illuminati, yang sama saja dengan memberikan kesempatan kepada Tarzan Society. Setelah Francis membuat pernyataan publiknya, Illuminati yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia langsung bergabung dengan kam masyarakat Tarzan. Sejujurnya, peran orang percaya sangat terbatas. Lagi pula, beberapa orang yang memegang kekuatan nyata memiliki keputusan akhir di dunia ini. Namun, ketika jumlah orang percaya mencapai tingkat tertentu dan perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif, peran orang beriman akan menjadi menonjol. Ada gelombang penentangan terhadap Illuminati di seluruh dunia. Bahkan mereka yang tidak tahu apa itu Illuminati, mereka dengan tegas menentang Illuminati. Illuminati kehilangan sebagian besar pendukung akar rumput mereka dalam sekejap. Masa depan perang antara Illuminati dan masyarakat Taisan ini kembali membingungkan, dan penampilan Paus Francis juga membuat banyak orang sangat memahami sebuah kebenaran, yaitu hanya ada kepentingan abadi dan tidak ada musuh abadi. Sejak Francis mencabut status Uskup Agung Stephen Lin, banyak orang mengetahui bahwa Francis dan Stephen Lin telah putus. Kini, 2 bulan setelah Stephen Lin menghilang, Paus Francis justru secara terbuka mendukung Serikat Taisan yang dipimpin oleh Stephen Lin. Penjelasannya adalah harapan Francis menggunakan Tarzan untuk membatasi Illuminati. Dan keluhan dan kebencian antara Illuminati dan Tahta Suci akhirnya terungkap sepenuhnya ke dunia saat ini. Bab 3379. Sejarah Tahta Suci Illuminati jauh melebihi Illuminati. Sejak ribuan tahun yang lalu, ketika teologi bangkit, Tahta Suci Cahaya sudah ada. Setelah ribuan tahun pembangunan, Tahta Suci Cahaya telah menjadi agama terbesar di dunia. Sebelum munculnya Illuminati, Tahta Suci Cahaya adalah tatanan dunia, dan situasi ini berlanjut hingga ratusan tahun yang lalu. Ketika para pendiri Illuminati mengumpulkan gelombang pertama anggota Illuminati untuk membentuk Illuminati, mereka dengan cepat memulai revolusi industri,
dan dengan kemajuan revolusi industri, teknologi mulai meledak, perlahan mengancam status teologi. Tidak lagi dengan bodohnya menghubungkan segalanya dengan keajaiban, tetapi mampu melihat banyak hal dengan lebih rasional dan ilmiah. Seiring waktu, sains akhirnya menggantikan teologi, membantu Illuminati menggantikan tahta suci sebagai penguasa tatanan dunia. Namun, meskipun tahta suci cahaya telah kehilangan kendali atas tatanan dunia, itu masih merupakan organisasi terbesar di dunia yang mengandalkan banyak orang percaya. Meskipun ada desas-desus di dunia bahwa tahta suci Illuminati selalu ingin mengambil kembali kendali atas dunia mereka dari Illuminati, kedua organisasi tersebut tidak mengalami banyak perselisihan selama bertahun-tahun, dan kedua organisasi tersebut telah hidup damai satu sama lain. Sehingga banyak yang percaya bahwa kedua organisasi telah hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Baru pada saat inilah Paus Francis berdiri untuk mendukung Perhimpunan Taizan, yang benar-benar mengungkap kontradiksi antara Illuminati dan tahta suci kepada dunia. Dengan masuknya tahta suci cahaya, kerugian masyarakat Taizan sekali lagi dibalik, dan keseimbangan kekuatan dengan Illuminati dibentuk kembali. Pada saat ini, keluarga Lin yang memprovokasi semua perpecahan ini telah kembali ke Haixia kota, dan bersatu kembali di kota Haixia. Bagi orang-orang dari keluarga Lin di kota Haixia, kepulangan mereka kali ini hanyalah kepergian sementara dari pusat badai. Yang harus mereka lakukan adalah menunggu dengan sabar kembalinya Raja Stephen Lin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Saat itu awal April ketika Stephen Lin kehilangan kontak, tetapi sekarang sudah akhir Oktober. Ketika Stephen Lin kehilangan kontak, rumput tumbuh dan burung pengicau terbang, dan sekarang daun maple di ibu kota kekaisaran mulai menguning. Waktu telah berlalu lebih dari setengahnya tanpa ada yang memperhatikan, dan orang-orang secara bertahap melupakan Stephen Lin, yang terkuat di dunia. Berbagai negara tidak akan lagi mempromosikan Stephen Lin, karena setelah Stephen Lin membunuh manajemen puncak pohon kehidupan, seluruh dunia telah mengepung dan menekan pohon kehidupan selama beberapa bulan, dan akhirnya berhasil memusnahkan organisasi ini. Tidak ada jejak pohon kehidupan di dunia, dan saat ini, efek samping dari jus kehidupan akhirnya terwujud. Gelombang pertama orang yang mengonsumsi life juice semuanya mengalami penurunan fungsi tubuh dalam berbagai tingkat. Beberapa gejala juga muncul di tubuh, beberapa orang mulai mengalami sakit kepala, dan beberapa orang mengalami masalah dengan detak jantungnya. Setelah dilakukan penelitian oleh para ilmuwan, ditemukan bahwa tubuh orang-orang tersebut telah terkorosi oleh sejenis toksin, lama-kelamaan akan muncul efek korosif dari toksin tersebut. Pada saat ini, seluruh dunia langsung membenci pohon kehidupan, dan banyak orang yang semula mendukung pohon kehidupan dan berharap suatu hari nanti pohon kehidupan dapat kembali akhirnya melepaskan obsesi mereka. Negara-negara di seluruh dunia telah mulai melakukan penelitian tentang cara detoksifikasi, tetapi jalan menuju penelitian itu panjang, dan tidak ada hasil yang dicapai dalam 6 bulan terakhir, dan semakin banyak orang mengalami efek samping akibat sari kehidupan. Kekuatan para prajurit juga mulai menurun karena efek samping, dan nilai kekuatan di seluruh dunia juga mulai menurun karenanya. Era pecahnya kekuatan telah berakhir, dan awal dari penurunan kekuatan yang seperti tebing telah dimulai dengan cepat. Akhir tahun telah tiba dalam sekejap. Perang antara Illuminati dan masyarakat Tarzan telah berlangsung hampir setahun. Pasar keuangan di seluruh dunia sangat terpukul oleh perang ini. Pada akhirnya, di bawah mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara besar, masyarakat Taizan dan Illuminati secara resmi mengumumkan gencatan senjata. Perang ini, cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah, berakhir. Kedua belah pihak seri, dan tidak ada yang menggantikan yang lain pada akhirnya, apalagi menyingkirkan yang lain pada akhirnya. Namun, perang ini tidak sia-sia, karena perang ini, Stephen Lin membuka awal ledakan sains dan teknologi, dan tingkat teknologi dunia telah maju pesat karena Solnu. Pada hari ini, hadiah Nobel mengumumkan semua penghargaan.
Stephen Lin yang hilang memenangkan hadiah Nobel dalam fisika, kimia, dan hadiah perdamaian. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia seseorang memenangkan 3 hadiah Nobel dalam sesi yang sama. Menurut panitia penyelenggara hadiah Nobel, Stephen Lin telah membuka era baru sains dan teknologi. Dia telah memberikan kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kemajuan ilmiah dunia. Meskipun dia bukan seorang ilmuwan, kontribusi ini cukup untuk mengubah dunia. Tentu saja umat manusia, sehingga dia dianugerahi dia memiliki 3 hadiah Nobel. Ini jelas merupakan momen puncak dalam kehidupan Stephen Lin, dan juga merupakan momen puncak seorang pejuang. Tapi sangat disayangkan Stephen Lin tidak menghadiri upacara penghargaan. Yang muncul di tempat kejadian hanya satu. Bab 3380. Perwakilan. Hari ini adalah malam tahun baru. Di rumah tua keluarga Lin di kota Haixia, Yao Jing, Gu Feiyan, Lin Mengji, Huang Tingjun dan Dong Jian duduk mengelilingi meja. Kursi kepala meja kosong. Apakah masih belum ada kabar tentang takdir? Yao Jing bertanya pada Dong Jian yang duduk berhadapan. Tidak. Dong Jian menggelengkan kepalanya. Hei, Yao Jing dan Gu Feiyan sama-sama menghela nafas pada saat bersamaan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menanyakan pertanyaan ini kepada Dong Jian lebih dari sekali, tetapi mereka semua mendapat jawaban yang sama. Kakakku akan baik-baik saja, dia pasti baru saja terjebak di suatu tempat, kata Lin Mengji. Yao Jing mengangguk, memandang orang-orang di sekitar dan berkata, terima kasih telah datang untuk menghabiskan malam tahun baru bersama kami, terima kasih. Petik 2. Kakak ipar, kamu tersinggung dengan mengatakan itu, kita adalah keluarga, kata Huang Tingjun. Ibu, saat ini, pada dasarnya aku telah memahami identitas semua orang yang disusupi dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Selama kamu memberi perintah, keluarga Lin di kota Haixia dapat menghabiskan festival lentera di ibu kota kekaisaran. Kata Dong Jian. Tidak perlu, jika Stephen tidak pernah muncul, lalu apa gunanya kembali ke ibu kota kekaisaran? Lebih baik tinggal dengan nyaman di kota Haixia, kata Yao Jing. Aku mendengarkanmu, kata Dong Jian. Dalam beberapa bulan terakhir, saya tahu bahwa Anda telah melakukan banyak hal, jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Mari kita minum bersama, dan ini adalah minuman yang terhormat, kata Yao Jing sambil mengangkat gelas anggurnya. Meja. Yang lain juga mengambil gelas anggur bersama. Semua orang minum anggur di cangkir bersama. Kali ini, ponsel Dong Jian tiba-tiba bergetar. Dong Jian mengangkat telepon dan meliriknya, lalu ekspresinya sedikit berubah. Dia bangkit dan berjalan ke TV untuk menyalakannya. Ada apa? Tanya Yao Jing. Illuminati mengadakan konferensi pers, kata Dong Jian. Konferensi pers. Semua orang menunjukkan keterkejutan. Saat itu, TV dihidupkan sepenuhnya. Dong Jian mengambil remote control dan menyetel ke saluran tertentu. Teman-teman saya di seluruh dunia, hari ini saya sangat senang untuk mengumumkan kepada Anda bahwa perangkat tulang bawaan manusia pertama di dunia, yang dipelopori oleh Sawyer Group, secara resmi diluncurkan. Seorang pria berjas berkata dengan penuh semangat. Di TV saat dia berbicara, dia melepas selembar kain merah di sampingnya. Saat kain merah ditarik ke bawah, satu set kerangka logam dalam bentuk manusia muncul di depan semua orang. Apa ini? Huang Tingjun bertanya dengan ngeri. Dikatakan sebagai hasil penelitian terbaru Illuminati, kata Dong Jian. Untuk apa ini? Lin Mengji bertanya. Kerangka. Yao Jing berkata dengan suara yang dalam. Keruntuhan. Beberapa penonton menunjukkan keterkejutan, sementara yang lain memasang ekspresi muram. Di dalam TV, pria berjas itu berkata dengan gembira dengan mikrofon, ini adalah produk zaman. Dengan penampilannya, manusia akan mengantarkan evolusi nyata. Setelah berbicara, pria itu berjalan di belakang kerangka logam. Dan melangkah maju,
menempel dirinya bersama-sama dengan kerangka logam. Saat berikutnya, kerangka logam itu mengalir langsung ke tubuh pria itu seolah-olah telah berubah menjadi cairan. Dalam sekejap, kerangka logam itu menghilang tanpa bekas. Kemudian, pria itu mengepalkan tangan kanannya dan berkata ke kamera, "Semenit yang lalu, saya hanya orang biasa, tapi sekarang saya telah menjadi super ahli." Setelah berbicara, pria itu mengepalkan tangan kanannya ke arah dinding di sebelahnya. Ledakan, terdengar suara keras, dan retakan muncul di seluruh dinding. Melihat pemandangan ini, banyak orang di depan TV tercengang. Seperti yang Anda lihat, ini adalah seperangkat-perangkat yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur kita sendiri. Dengan perangkat ini, tidak peduli seberapa biasa orang biasa bisa menjadi master dari master, perangkat ini memiliki perasaan yang sangat menyenangkan. Sebut saja Steelbone. Sekarang saya mengumumkan dengan sangat gembira dan bangga bahwa Steelbone generasi pertama akan diterima di situs resmi Soya Group besok, yang merupakan hari pertama tahun baru Imlek di Longguo. Dijadwalkan, yang baru era tulang buatan telah dimulai. Teriak pria itu bersemangat. Kelompok Sawyer telah meneliti reruntuhannya. Yao Jing berkata dengan suara berat. Itu seharusnya perangkat yang mirip dengan kerangka mesin. Teknologi bumi tidak dapat membuat kerangka mesin, kata Dong Jian. Mungkin begitu, tapi benda ini cukup untuk mengubah dunia, kata Yao Jing. Itu benar. Dong Jian mengangguk. Meski rangka bajanya belum dipopulerkan, semua orang sudah tahu bahwa benda ini pasti akan berdampak besar pada dunia. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Konferensi pers grup Sawyer sekali lagi mendorong Illuminati ke garis depan, karena banyak orang tahu bahwa grup Sawyer adalah salah satu anggota Illuminati, dan sekarang grup Sawyer telah mengembangkan baja bawaan tubuh manusia lintas usia tulang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan teknologi di dalam Illuminati masih di depan dunia. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.